Saya mengajak untuk kita semua membuka bacaan kita firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1. Saya akan membacakan ayatnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi saya ulang. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat ini Bapak Ibu Saudara semua adalah ayat yang paling populer di dalam kitab Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tentu bagi saya ayat ini secara pribadi sangat berkesan. Karena ayat ini seperti ibaratnya saya kepada manusia, ayat ini memiliki hubungan pribadi terhadap saya. Mengapa? Karena ketika saya mulai mengikut Kristus sekitar 8 tahun lalu, saya juga pernah mendengar khotbah, mendengar pengajaran mengenai ayat ini. Tetapi pada saat itu sama seperti ketika saya berkenalan kepada orang, sebelum berkenalan kepada orang, saya hanya mengenal fisiknya, mukanya, wajahnya, ataupun baru sekadar namanya, saya belum perkenalan lebih. Itu belum terlalu membekas dalam hidup saya. Tetapi sepanjang hari, sepanjang hidup mengikut Kristus, sampai kira-kira 2 tahun yang lalu, ketika saya berjumpa kembali dengan ayat ini secara khusus, melalui pembacaan saya firman secara pribadi di rumah ataupun dari khotbah-khotbah di gereja dan juga renungan-renungan yang disampaikan, saya berjumpa dengan seperti sesuatu yang baru. Saya mulai belajar membaca Alkitab, saya mulai menggali, saya mulai serius. Ketika itu sama seperti orang ketika sudah berkenalan, ketika sudah berjumpa, menghabiskan waktu bersama, saya mulai mengenal sifat-sifat orang tersebut. Jadi saya juga sudah mulai mengenal sifat-sifat dari ayat ini dan apa maksud tujuan ayat ini tulis lebih lagi. Dan pada hari ini saya mengucap syukur juga pemahaman terus bertambah, terutama bukan hanya karena saja saya terus membaca berulang-ulang, bukan itu saja, tetapi karena saya mulai menghidupi ayat ini. Jadi benar-benar ayat ini memiliki sesuatu yang pribadi, suatu hubungan yang pribadi dengan saya. Mari kita melihat pada ayat berikut yang tertera di layar, Bapak Ibu Saudara semua, kata persembahan yang terdapat di ayat ini adalah dalam bahasa Yunani dapat kita sebut tusia. Tusia dapat biasanya dipakai di Alkitab sebagai persembahan korban sembelihan di bait Allah. Namun jangan salah paham Bapak Ibu semua, saudara semua, saya tidak mencoba untuk memanfaatkan situasi di gereja habis kita mendengarkan tadi pujian penyembahan yang begitu halus, ataupun juga ada tadi pagi saya menyebutkan bahwa masih ada yang mengantuk karena harus bangun pagi. Di sini juga jemaat-jemaatnya datang dari jarak yang tidak dekat. Jadi mungkin masih ada perasaan lelah. Seminggu kemarin bekerja, seminggu atau semalam ada yang latihan, rumah di Jakarta kembali lagi. Saya tidak bermaksud memanfaatkan dengan menyebutkan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai korban sembelihan. Jadi saya nggak bermaksud kita menjadikan atau menyuruh Bapak Ibu, menyarankan Bapak Ibu untuk menjadikan tubuh ini sebagai korban. Jadi saya nggak meminta Bapak Ibu untuk meminum racun, bunuh diri, ataupun ada kepercayaan-kepercayaan lain yang mempergunakan tubuhnya untuk disakiti, untuk dibakar, supaya itu menandakan kesucian dari kepercayaan tersebut. Jadi saya pernah membaca beberapa metode di internet, di berita-berita ataupun di buku-buku di mana untuk meyakinkan orang-orang melakukan hal ekstrim, orang-orang tertentu memanfaatkan ketidaksadaran yang akan dipengaruhi. Maksudnya adalah saya pernah membaca berita metode-metode di mana ada seseorang diculik ataupun dipaksa, disimpan di dalam satu ruangan dan tidak diberi makan berminggu-minggu sehingga badan menjadi lemah. Badan menjadi lemah, menjadi teler, ataupun juga
ada juga metode ya, metode kalau di film-film ataupun di berita-berita didengarkan musik-musik yang mengganggu, suara-suara keras. Itu kan bikin stres Bapak Ibu. Bikin stres, bikin nggak bisa waras lagi, ataupun juga dengan obat-obatan, diberi obat-obatan seperti metode-metode yang mungkin pernah kita dengar. Hal ini yang disebut sebenarnya lebih populer disebut sebagai pencucian otak atau brainwash. Ironisnya ada juga gereja yang menggunakan metode mirip-mirip atau bahkan mengikuti atau menggunakan metode yang sama. Seperti menyeting, menciptakan suasana ibadah, ruang ibadah yang beraroma atau bernuansa supranatural. Jadi dengan musik-musik yang sangat mendalam, menyentuh hati, WL singer yang dengan indahnya melantunkan nada-nada. Ada juga Bapak Ibu, ada juga ruangan-ruangan diberi aroma-aroma. Aroma-aroma seperti kemenyan. Kenapa? Supaya merinding. Supaya kita merasakan suasana sorga. Itu memang saya pelajari juga. Kebetulan saya juga kuliah. Saya mempelajari berbagai jenis gereja-gereja bersama dosen, dikatakan, oh ada ya gereja-gereja yang seperti ini. Membuat katanya, oh kalau kita seperti ini membuat jemaat lebih gampang ditaburi firman. Membuat jemaat itu bisa merasakan hadirat Tuhan nyata di ruangan ini. Ya, memang pada teks aslinya, pada zaman perjanjian lama dahulu, Allah menerima pengorbanan hewan. Akan tetapi pengorbanan hewan itu sudah berhenti, sudah ditiadakan karena ada pengorbanan oleh Yesus Kristus anak domba Allah di atas kayu salib Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu lagi membawa binatang ataupun korban syukuran kita sebagai ucapan syukur kita ke gereja. Tapi kalau Ronald mungkin mau membawa kambing ke gereja, kambing guling, dimasak untuk kita fellowship, dibawa, boleh ya. Saya tidak menolak sih, saya tidak menolak. Atau juga kalau saya boleh tanya maunya apa, mungkin ini, mungkin teman-teman, saudara-saudara kita dari Bangka gitu ya. Terkenal dengan babi panggangnya yang luar biasa enak, sangat populer. Mau dibawa juga boleh, mau dibawa. Saya tidak menolak Bapak Ibu. Tetapi kok rasanya Tuhan tidak berkehendak seperti itu ya. Jadi memang benar khotbah ataupun kebenaran yang disampaikan ini pertama-tama saya sampaikan, saya tujukan kepada diri saya sendiri dulu. Untuk diri saya sendiri dulu. Baru untuk setelah saya hidupi, setelah saya perjuangkan, baru dapat disaksikan oleh saudara-saudara yang lain. Yaitu dia makanya tadi. Banyak sekali pilihan-pilihan dalam hidup ini saya diperhadapkan oleh situasi makanan sehat dengan makanan yang tidak elok bahasanya. Tidak elok. Jadi kalau misalkan ditawarin ada makanan oatmeal gitu yang sehat ya. Sarapan oatmeal atau babi panggang. Waduh saya di situ bergumul. Tapi akhirnya saya jatuh juga. Jadi saya berjuang. Saya harus bertobat. Untuk saya dapat berbicara kepada saudara Bapak Ibu semua di sini. Berikutnya kita akan memperhatikan kata berikutnya yaitu kata ibadah pada ayat ini. Bisa kembali ke ayatnya. Ibadah yang kita sebut dalam bahasa Indonesia sebenarnya merupakan kata serapan. Ibadah merupakan kata serapan dari bahasa Ibrani. Kalau kita membuka Alkitab Ibrani berarti ibadah itu bisa kita bilang kok mirip-mirip ya. Namanya avodah. Avodah atau abodah disebutnya. Sehingga bisa menjadi ibadah. Dalam Alkitab yang berbahasa Ibrani, kata avodah banyak digunakan untuk arti seperti yang tertulis ibadah, penyembahan, pelayanan, dan juga pekerjaan. Tentu ibadah yang sekarang kita lakukan pada saat ini, di mana ada pemimpin pujian, ada musik, ada pelayan-pelayan lainnya, ada multimedia, ada usher, ada jemaat yang bernyanyi bersama-sama, ada pemberitaan firman, ada pemberian persembahan sampai doa penutup. Itu semua juga salah satu bagian dari serangkaian ibadah sampai doa berkat. Tetapi memang lebih tepat dibahasakan sebagai persekutuan yang disebutkan dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, juga Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 46. Seperti yang Bapak Gembala telah ajarkan di gereja ini, sering ajarkan sekali, bahwa pekerjaan kita pun merupakan sebuah pelaksanaan ibadah kepada Allah.
apapun bentuk pekerjaannya Bapak Ibu, semuanya adalah ibadah kepada Allah. Dimulai dari saudara-saudara yang bekerja di kantor masing-masing, di tempat pekerjaan, dari jam 7 pagi sampai jam sore, juga untuk saudara-saudara yang membuka usaha pribadi, baik itu online shop, baik itu usaha-usaha pribadi, wirausaha, itu semua juga ibadah. Terutama juga ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga juga salah satu pekerjaan yang amat mulia. Itu semua merupakan ibadah kita kepada Allah. Begitu juga makna penyembahan yang terkandung dalam avoda ini, sebagaimana konteks waktu itu adalah penyembahan di dalam kemah suci atau bait Allah. Jadi saat itu memiliki artian umum, rakyat perjanjian lama pada saat itu adalah mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan juga pengabdian kepada Tuhan pada waktu itu. Namun sekarang dalam dunia perjanjian baru, ibadah di dalam bait Allah sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Sudah tidak ada lagi tempat atau yang menjadi titik atau pusat ibadah, menjadi kiblat ibadah kita, menjadi suatu tempat yang keharusan di mana kita datang ke sana. Namun seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya dari kata ini, yang tetap tinggal bukan lagi bait Allahnya, tetapi yang tinggal adalah ketaatan dan pengabdian itu sendiri. Sama di dalam, kembali ke Roma 12 ayat 1, terdapat kata ibadah di kalimat ibadahmu yang sejati. Dalam bahasa Yunani memiliki kata makna latreia yang dipakai awalnya untuk pekerja-pekerja yang bekerja bagi seseorang untuk mendapatkan upah atas tenaganya. Jadi berbeda Bapak Ibu. Jadi memang pekerja-pekerja seperti kita saat ini, kita bekerja dan mendapatkan upah atas apa yang kita kerjakan. Berbeda pada saat zaman dahulu di mana banyak sekali perbudakan. Di mana perbudakan itu, pekerjaan itu tidak dihitung sebagai pekerjaan yang sukarela. Itu adalah pekerjaan yang dipaksa. Tidak mendapatkan bayaran. Diperlakukan semena-mena. Mau dibunuh, mau diberi makan atau tidak, mau disiksa atau tidak, itu nggak ada pilihan. Tetapi pekerjaan di sini, ibadah di sini adalah ibadah sukarela. Hal ini juga pada waktu ribuan tahun lalu juga sering kali digunakan sebagai bentuk pengabdian orang-orang yang masih menyembah dewa-dewa. Jadi pengabdian orang yang masih menyembah dewa-dewa. Sehingga Alkitab menggunakan kata ini untuk penyembahan, pengabdian manusia kepada Allah. Bukan manusia kepada manusia. Jadi kata ibadah di sini adalah pengabdian kita kepada Allah, bukan kepada manusia Bapak Ibu. Jadi setelah kita sedikit belajar bersama nih, beberapa menit kita belajar bersama, kita dapat mengerti bahwa yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 1 tadi adalah ibadah atau pelayanan kita yang sejati adalah dengan mempersembahkan tubuh kita bagi Allah secara total dalam bentuk apa saja yang bisa dilakukan oleh tubuh ini. Dengan tubuh ini kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa minum, kita bisa makan, kita bisa pelayanan, kita bisa bekerja, kita bisa menikah, merawat anak, sampai mengurus rumah tangga. Di dalam Kolose 3 ayat 23 atau juga 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan bahwa apapun yang kita kerjakan dengan tubuh ini, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita benar-benar maksimal menggunakan tubuh ini. Nah, sekarang ada pertanyaan mengenai seperti apa sih wujud yang praktis dari persembahan yang hidup ini? Kan masih terlalu banyak ini ya, definisi-definisi saja. Tapi bagaimana wujud yang praktis dalam persembahan yang hidup ini? Semua itu dijelaskan dalam ayat berikutnya Bapak Ibu. Di dalam Roma 12 ayat 2, saya akan bacakan juga. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pada bagian ini saya akan banyak berfokuskan dan membahas di kalimat menjadi serupa dengan dunia ini. Di mana di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 disebutkan bahwa serupa dengan dunia ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keinginan daging lebih banyak melibatkan segala sesuatu yang membangkitkan selera kita. Jadi daging itu membangkitkan selera kita. Baik itu meliputi keinginan kita makan, keinginan kita minum, seks, dan segala sesuatu yang menyenangkan tubuh ini secara berlebihan. Sedangkan keinginan mata yang dimaksud adalah melibatkan banyak sekali hal-hal mengenai materialisme, hedonisme, memiliki sesuatu yang tidak kita miliki.
Jadi kita melihat dengan mata kita cenderung melihat dengan mata kita apa yang kita tidak miliki. Kalau kita jalan-jalan ke mall, misalnya kita sudah memiliki satu barang, kita nggak akan memperhatikan apa yang sudah kita miliki. Tetapi kita akan lebih banyak memperhatikan apa yang belum kita miliki. Makanya karena kita belum memiliki banyak, jadi suka sekali jalan-jalan, melihat-lihat, window shopping ibaratnya. Ataupun juga dapat diartikan bersikap iri terhadap orang lain yang memiliki apa yang tidak kita punya. Misalkan kita nggak punya kendaraan, kita aduh bagus ya, kayak motornya bagus sekali ya, mobilnya bagus sekali ya, itu kita keinginan-keinginan mata kita. Sedangkan keangkuhan hidup diartikan sebagai ambisi yang membuai kita dan meninggikan keinginan pribadi kita. Itu adalah keangkuhan hidup. Jadi segala ambisi kita, keinginan-keinginan pribadi kita tonjolkan. Namun yang perlu diingat Bapak Ibu adalah ketiga hal ini adalah kesatuan dosa yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga jenis dosa ini berkaitan sangat erat dan rasanya sangat sulit. Saya pribadi merasakan sangat sulit untuk menyetujui bahwa kalau ada seorang berkata, saya tidak angku, saya sudah tidak angku lagi. Saya orang sekarang di gereja saya rendah hati sekali. Sekarang saya jadi usher, sekarang saya pelayanan, saya sudah gak angku lagi. Tetapi saya masih daging sih. Tetapi saya masih ada keinginan-keinginan daging. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Karena ini semua sangat berhubungan erat. Sama seperti seseorang berkata, yang sering kali diilustrasikan oleh Bapak Gembala, hati saya ini baik loh Bapak Ibu. Terus baik sekali. Sebenarnya hati saya baik, tapi mulut saya kasar. Tapi mulut saya ini sadis memang. Mulut saya ini kalau ngomong orang sakit, kalau bikin sakit hati, bikin orang nangis. Tapi sebenarnya hati saya baik. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Itu mustahil Bapak Ibu. Sedangkan Yakobus 4 ayat 4 juga mengatakan bahwa persahabatan dengan dunia ini berarti kita sedang mengadakan permusuhan dengan Allah. Seharusnya saya pribadi Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan, yang mengaku sebagai umat Tuhan, harusnya gentar mendengar ayat ini. Karena kalau tadi kita masih memiliki keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, berarti kita masih mengadakan permusuhan dengan Allah. Ada lagu Yesus, kau adalah sahabatku. Kau adalah sahabatku. Tapi bagaimana? Yakobus mencatat secara jelas bahwa kita masih mengadakan permusuhan dengan Allah. Kita masih terpisah dari Allah. Kita masih belum bersatu dengan Allah. Nah, jika dijabarkan memang ayat Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini jika dijabarkan satu persatu secara mendetail oleh Bapak Gembala, dua ayat ini bahkan dapat berkembang jadi belasan renungan, puluhan khotbah. Namun yang saya fokuskan tadi seperti saya sudah katakan pada pagi hari ini adalah hal-hal duniawi yang terjadi dalam hidup saya. Baik yang sudah sedikit saya menangkan, atau masih saya perjuangkan, atau masih sama sekali belum saya perjuangkan Bapak Ibu. Sampai saat ini yang sedang saya perjuangkan, yang paling saya perjuangkan, yang mungkin banyak progresnya, banyak perubahannya adalah mengenai ego dan kepentingan diri ini. Kepentingan pribadi yang begitu besar. Yang saya tahu pasti Bapak Ibu semua, dunia ini tidak pernah mengajarkan saya kata untuk menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Ataupun mengalah. Jangan sampai kamu kalah. Kita gak boleh nyerah sama dunia ini. Kita gak boleh menyerah. Semangat terus, semangat. Tuhan memberkati, semangat. Karena memang sudah banyak sekali pola-pola kalau kita jangan menyerah. Kalau kekalahan adalah hal memalukan. Penyerahan adalah hal memalukan. Apakah di sini Bapak Ibu ada yang bangga apabila Bapak Ibu terus menerus kalah? Terus menerus menyerah. Keinginan Bapak Ibu tidak dapat Bapak Ibu ataupun saudara-saudara pancarkan. Jadi tunduk, terus tunduk. Mungkin kalau kita berkata untuk Tuhan, aku menyerah kepada Tuhan, mungkin bisa. Tapi kalau kita tunduk kepada manusia itu repotnya, itu seninya, itu PR-nya. Sulit bagi kita untuk tunduk dalam pimpinan manusia, baik itu di gereja, di pekerjaan, dimanapun kita berada. Yang sedikit lucu adalah semua orang kebanyakan cenderung bertengkar, mempertahankan egonya masing-masing. Kenapa? Karena merasa paling benar. Ketika saya berdiskusi, berdebat atau apapun itu, saya merasa Tuhan ada di pihak saya. Saya paling benar Tuhan. Saya yakin saya benar. Kenapa? Saya berdoa. Saya rajin ibadah. Saya rajin baca Alkitab. Saya ikut PK. Saya dari pagi sampai sore melayani Tuhan. Pastilah, itu kan jemaat doang. Karena itu jemaat doang, pasti saya lebih benar lah. Pasti Tuhan bersama saya lah. Saya lebih ngerti Alkitab. Saya lebih mengerti itu. Masalahnya semua orang merasa demikian Bapak Ibu. Semua orang merasa Tuhan ada di pihaknya, apalagi di gereja. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus yang ada di pihak si A melawan Tuhan Yesus yang ada di pihak si B? Berarti Tuhan Yesus sedang bertengkar dan melawan dirinya sendiri. Waduh, itu juga saya membingungkan sekali ya, banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Tetapi
Seiring perjalanan waktu saya mulai sadar, ternyata Tuhan Yesus yang saya anggap ada di pihak saya itu ternyata boleh dikatakan dengan jujur, itu bukan Tuhan Yesus yang sebenarnya. Itu Tuhan Yesus versi saya sendiri. Bagaimana Tuhan Yesus menyemangati saya? Agung, kamu jangan mau kalah sama dia. Hajar terus, tabrak terus, gas terus. Itu kan Tuhan Yesus yang saya ciptakan sendiri ya. Sedangkan Tuhan Yesus banyak begitu mengajarkan mengenai penyerahan diri, mengalah. Bagaimana mungkin saya bisa berkata Tuhan Yesus ada di pihak saya? Bapak Pendeta Erastus Sabdono sering mengatakan hal ini. Bahwa Tuhan Yesus inilah Tuhan Yesus fantasi. Tuhan Yesus yang diciptakan manusia sendiri. Bukan Tuhan Yesus yang ada hidup ribuan tahun lalu. Ini yang berbahaya. Benarlah apa yang dikatakan oleh kitab Amsal. Setiap jalan orang adalah bersih dan lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Dalam Amsal 16 ayat 2 dan 21 ayat 2. Jadi Bapak Ibu, telinga manusia ini memang sangat anti atau tidak enak mendengar kata menyerah. Dunia ini menganggap manusia adalah makhluk paling kuat, tidak pernah menyerah, nggak boleh dia menyerah. Ada Bapak Ibu suatu hukum nilai yang kita dengar sebagai hukum rimba. Bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya, biar keren sedikit, ada survival of the fittest. Menganggap yang paling kuat lah, yang paling sehat lah yang akan bertahan, yang memiliki keturunan, yang akan terus bertahta, yang akan terus memiliki kepemimpinan. Mari kita lihat kasus-kasus seperti ini. Karena mungkin kita tidak pernah mempelajari teori ini sedalam-dalam. Aku nggak tahu ya, aku baru tahu hari ini ya ada hukum rimba seperti ini ya. Mungkin kita tidak mempelajari, saya juga tidak mempelajari hal ini secara mendalam. Tetapi dunia ini sudah menyerap nilai ini. Dunia ini sudah mengenakan nilai ini. Dunia ini sudah mengenakan nilai hukum rimba ini. Mari kita lihat kasus-kasus tertentu. Sejak kecil di rumah banyak orang yang dimulai nggak mau kalah sama saudara sendiri. Banyak sekali adik kakak berantem. Banyak sekali teman-teman di rumah bertengkar, memperebutkan mainan, memperebutkan HP anak-anak kecil sekarang, memperebutkan TV, remote TV, sampai ada yang suami istri bertengkar. Itu semua dari kecil sudah dimulai dari rumah Bapak Ibu. Di rumah saja ada persaingan, di rumah saja ada perbedaan, ada pertengkaran. Bahkan sampai usia 40 tahun, 60 tahun ya untuk Bapak Ibu. Om tante di sini bukan bermaksud menyebutkan ini, tetapi ini karena pengalaman saya pribadi. Saya pernah pergi ke satu gereja. Gereja ini saya sangat memberkati saya khotbahnya, tetapi saya mengejutkan. Baru ada doa berkat, diberkati kita semua, ada perasaan damai, kita amin, menerima sukacita, tiba-tiba ada kata, "Woi!" Dari depan ada yang, "Woi!" Apa itu di depan? Wah, mungkin ada sesuatu ya. Kita melihat, ada Bapak Gembala juga di sana. Kita melihat ternyata ada kakek-kakek Bapak Ibu, usia mungkin 60 sampai 70 tahun sedang bertengkar. Bertengkar karena memperebutkan kursi. Karena tempat duduk biasanya nih di gereja nih, ada tempat-tempat duduk biasanya itu dipakai orang lain, dipakai oleh jemaat baru ataupun dipakai oleh orang yang nggak disukai di gereja. Aduh, memang banyak sekali ya. Tetapi di sini nggak ada Bapak Ibu ya. Di sini aman. Di sini nggak ada yang rebutan kursi. Bahkan kursi depan kosong melompong, nggak pernah ada isinya. Mungkin boleh ya sekali diisi Bapak Ibu ya. Di depan diisi gitu ya Bapak Ibu ya. Kasus berikutnya, setelah dari tingkat sekolah, di tingkat rumah, di bangku sekolah. Di bangku sekolah juga banyak orang tua yang mengajarkan, jangan mau kalah sama anak tetangga. Jangan mau tuh kalah sama anak yang itu tuh. Itu ibunya rese tau gak? Mama gak suka tuh sama yang itu tuh. Kalian jangan mau kalah ya, kalian harus lebih pintar ya. Itu anak kurus-kurus kok pintar amat sih? Kamu sudah mama lesin ini itu kok kamu masih kalah sih? Banyak sekali persaingan-persaingan seperti itu ya. Sebenarnya yang bersaing bukan anaknya, orang tuanya bersaing. Orang tua yang gak mau kalah. Jangan biarkan anak kita kalah sama anak tetangga. Jangan sampai kalah sama anak Pak RT. Jangan sampai kalah sama anak-anak lain. Makanya anak-anak di-push, didorong untuk les-les mata pelajaran apapun yang menyenangkan hati orang tuanya untuk memuaskan keinginan orang tuanya. Kemudian di dalam bidang pekerjaan ini juga mungkin posisi puncak dapat dikatakan bahwa banyak sekali permasalahan yang terjadi dalam pekerjaan, sikut menyikut, cara kotor, bahkan ada yang sampai membunuh, bahkan sampai ada yang menghilangkan nyawa, ada yang menculik. Dan zaman sekarang nih yang Bapak Ibu yang lagi kekinian adalah kalau kita kalah, kalau saya kalah di pekerjaan ataupun di bidang profesional, kalau saya kalah saya ngapain ya? Saya nggak terima kalah begitu aja. Saya nyebarin hoax. Di hoax sedang zaman sekali Bapak Ibu. Jadi kita membicarakan, kalau kita kalah, ya kita bicarakan dia aja deh. Memang materi aku kalah, tenaga aku kalah, tapi ya mulutku nggak kalah, mulutku menang. Aku rusak citra diri orang ini, aku rusak pribadi orang ini.
Banyak begitu Bapak Ibu, sayangnya sekali banyak seperti itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara semua, bertahun-tahun kita semua, saya juga, kita didoktrin oleh nilai ini oleh dunia. Keluar rumah kita menjumpai nilai ini. Di sekolah nilai ini, di gereja juga nggak banyak, juga tidak sedikit Bapak Ibu. Banyak sekali pertengkaran yang terjadi di gereja. Oleh orang-orang yang merasa diri paling benar, sikut menyikut antar pelayan. Jika tidak suka dengan pelayan lain nih, cenderungnya atau jemaat lain cenderungnya, ayo kita sakiti dia, biar pindah gereja. Makanya sekarang banyak sekali jemaat-jemaat yang aku gak cocok di gereja ini. Kenapa gak cocok di gereja ini? Ya ada konflik lah, biasalah ginilah. Konflik dengan bapak gembalanya lah, konflik dengan jemaatnya lah, dengan PKS-nya lah. Sampai mau kapan Bapak Ibu kita sibuk mengurusi hal-hal seperti ini? Itu adalah bentuk-bentuk penyerahan kita, penyerahan saya mengenai hal ego, kepentingan. Berikutnya saya juga mulai menyerahkan Tuhan atas ketertarikan terhadap pemenuhan daging dan keinginan mata ini. Keinginan daging dan keinginan mata ini. Yang bisa saya katakan, saya sedikit cerita Bapak Ibu sebentar. Saya dibesarkan oleh keluarga yang bisa dibilang berkecukupan. Mungkin sedikit di atas berkecukupan, karena saya tidak mengalami kelaparan. Belum pernah mengalami kelaparan. Mau KFC saya pesan, mau pizza saya pesan, besok mau steak bisa makan, bisa ini, bisa ini. Sebenarnya nggak lebih-lebih lah, masih apa ya? Banyak sekali orang kaya di dunia ini yang tidak terkira, tapi ya setidaknya saya berkecukupan, lebih dari berkecukupan karena bisa makan apapun Bapak Ibu. Apalagi mungkin katanya nih wanita-wanita, ibu-ibu sukanya belanja-belanja, suka ini. Ternyata bapak-bapak juga termasuk saya. Saya suka sekali dengan barang-barang elektronik, gadget segala macam, harus baru, harus begini. Wah saya nggak mau kalah dengan teman saya, masa HP-nya baru saya lama. Saya begitu Bapak Ibu dulu. Ada perasaan gengsi dong. Perasaan gengsi. Mungkin saya beli 1 tahun sekali, mungkin teman saya ini menabung 5 tahun untuk beli HP, tapi ternyata HP-nya lebih baru. Saya nggak mau kalah, saya masa kalah sama orang yang gajinya di bawah saya. Wah ada perasaan-perasaan seperti itu. Nah memang saya sadari pada dalam satu titik bahwa uang bukan segalanya Bapak Ibu. Ada dalam masa-masa titik saya, titik-titik kritis. Titik-titik saya mengalami masalah bahwa uang gak bisa menyelesaikan apapun. Ada yang berkata uang menyelesaikan segala sesuatu. Tetapi nyatanya seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Uang justru menjadi sumber dari segala kejahatan. Uang menjadikan sumber kita masalah. Misalkan saya masih mungkin ada keluarga baru di sini, ataupun ada ya masih ada yang suami istri masih baru. Kita masak apa ya besok ya? Mungkin belum sukses, belum ini. Kita makan apa ya besok ya? Bagaimana kalau kita makan ini aja nih? Makan di sini nggak ada Mbak Ani ya. Dari pagi saya singgung tempe orek nih. Kita tempe orek terus tiap hari, tempe orek. Permasalahannya begitu Bapak Ibu. Permasalahan makan. Tapi sudah bekerja, kaya, sukses, katanya diberkati Tuhan katanya. Permasalahan beda lagi. Apa permasalahannya? Waduh, saya ini kalau liburan maunya ke Singapura, maunya ke UK, maunya ke Amerika. Nggak bisa kalau liburan di puncak aja, di Bandung aja nggak enak gitu rasanya. Nah ini makanya permasalahan, semakin kita memiliki banyak uang, semakin besar permasalahannya Bapak Ibu. Jadi kita harus belajar dari sini. Baru-baru ini ada apabila mengikuti media sosial, ada kisah yang viral yang sangat juga membuat saya terberkati dan juga membuat saya malu. Siapakah kira-kira ini? Ini adalah seorang aktor laga dari tahun 70-80an. Bapak Ibu, Om Tante pasti kenal ini. Chow Yun Fat. Kenapa sih kok contohnya begini sih? Ya karena beliau, Chow Yun Fat ini, diberitakan secara nyata dia bersumpah. Dia berjanji akan menyumbangkan seluruh hartanya untuk donasi. Untuk kepentingan umum. Untuk orang-orang miskin, untuk anak-anak yang gak bisa sekolah. Berapa kira-kira Bapak Ibu jumlahnya? Berita mengabarkan, ini berita terpercaya, 714 juta US dollar. Berapa itu ya? 1 US dollar aja kita, wah udah gede sekali. Dia akan menyumbangkan begitu. Tapi kan, itu kan baru ngomong doang, itu kan baru janji doang. Tapi beliau sudah membuktikan. Secara detail juga dibahas bahwa dia menghabiskan biaya hidup sebulan hanya 1,5 juta. Di sini siapa di ruangan ini yang bisa 1,5 juta untuk makan, hidup, bekerja, pergi kemana-mana? Nggak mungkin, mustahil. Ini adalah bintang yang mempunyai harta sedemikian besar. Bisa next, ini rumahnya sederhana. Dia berpergian menggunakan transportasi umum. Tadi foto tadi bersama ini ya penggemar di dalam kereta, angkot.
1,5 juta. HP-nya nggak pernah ganti, 17 tahun, masih Nokia zaman dulu ya. Mungkin Tante Lita zaman dulu Nokia-nya masih bagus ya. Ini masih awet sampai sekarang. Ya, kita terberkati dengan aksi Chow Yun Fat ini. Tetapi yang kita memang perlu pikirkan ya, perlu kita renungkan. Beliau adalah penganut agama Buddhis. Dengan morality yang luar biasa. Bagaimana mungkin? Itu ironis sekali Bapak Ibu. Di saat orang Kristen berlomba-lomba. Aku gak bisa pelayanan, sorry. Aku gak bisa pelayanan. Kenapa? Aku ada kerjaan. Aku gak bisa pelayanan minggu ini. Aku gak bisa, aku ada kerjaan. Oh gak bisa, mau ngunjungin orang? Gak bisa. Aku lagi mau ada tugas nih, lagi ada kerjaan nih. Sedangkan orang Kristen berlomba-lomba untuk mencari uang. Justru orang yang belum mengenal Tuhan, orang yang belum menjadi mengikut Kristus, menjalankan dan mempraktekkan apa yang telah Kristus teladani. Betapa ironisnya. Jadi bagaimana, pertanyaannya, bagaimana cara agar orang Kristen tidak serupa dengan dunia ini? Bagaimana? Terdapat juga di ayat 2 tadi, yaitu dengan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada perubahan yang terjadi di dalam hidup saya yang selalu ingin menang ini. Saya suka menyakiti orang-orang sekitar saya. Mungkin orang-orang sekitar saya pasti pernah merasakan katanya galak lah, gak mau kalah lah, egois lah, selalu maunya menang sendirilah. Memang, saya memang menikmati ini. Saya suka membuktikan orang salah. Tuh kan kamu salah kan, aku bener kan. Kalau lagi debat-debat, kamu nih salah nih, ini orang begini nih, orang begini nih. Tapi saya gak pernah melihat diri saya sendiri. Tetapi akhir-akhir ini saya setelah terus belajar kebenaran, saya memahami bahwa kemenangan saya ini adalah kemenangan sia-sia. Saya pikir kemenangan ini adalah kemenangan yang membawa kebenaran. Kemenangan yang menyenangkan hati Tuhan. Kemenangan yang menegakkan kebenaran. Baik itu di gereja, di pekerjaan, di keluarga. Tetapi ternyata itu semua salah. Salah satu cara saya mampu mengubah diri saya yang rusak ini adalah setiap hari saya berdoa kepada Tuhan. Saya memohon kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak memohon apapun. Saya perkatakan ini. Ada orang-orang yang berharap, Tuhan saya pengen rumah, saya pengen kendaraan, saya pengen usaha saya maju. Ada orang diwujudkan. Tetapi saya tidak banyak berdoa seperti itu. Saya tidak berdoa seperti itu. Saya berdoa, Tuhan tolong. Saya ingin memahami keinginan Tuhan dalam hidup saya. Dijawab doa saya. Doa saya dijawab Bapak Ibu. Dijawab kenapa? Pada suatu hari ketika berdoa dalam kesendirian di pagi hari yang ngantuk mungkin ya. Ngantuk masih kita bergumul, kita masih berjuang untuk bangun pagi. Ini hal subjektif ya Bapak. Ini adalah pengalaman subjektif. Tidak bisa dijadikan sebagai dasar kebenaran. Di mana-mana pokoknya kesaksian yang subjektif itu jangan dijadikan dasar kebenaran, tapi dapat kita jadikan pembelajaran. Saya merasa mendengar suara Tuhan dalam hati saya berkata bahwa, "Iya, Agung, iya. Kamu melakukan untukku. Kamu berkata kamu melayani aku. Kamu beribadah, kamu membantu banyak pekerjaan Tuhan. Tetapi kemenanganmu yang kamu ngotot itu, kemenangan kamu yang melukai orang itu, kemenangan yang saya gak harapkan. Itu sungguh memalukan. Itu sungguh memalukan di mata Tuhan. Itu sia-sia di mata Tuhan. Kita sebagai mungkin karena kita masih hidup dalam daging, penilaian orang sangat penting bagi kita. Tetapi kita gak pernah mempertimbangkan penilaian Tuhan. Bentrok sana, bentrok sini di gereja. Merasa kita paling benar, orang lain salah, orang lain berdosa, orang lain gak ngerti kebenaran, orang lain sakit, orang lain gak bertobat, orang lain belum berubah. Kemudian saya merasa menang. Kan? Kamu salah kan? Kamu belum belajar firman Tuhan benar-benar sih. Kamu masih kecil sih. Kamu masih baru ke gereja sih. Tapi kemenangan itu kemenangan di mata manusia. Kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita mengikuti pengajaran yang Bapak Gembala sampaikan mengenai Kristus, Tuhan pasti berkata, aduh kamu kasihan sekali. Kamu melakukan sesuatu yang bahkan gak menyenangkan buat aku. Daripada 1.000.000 kemenanganmu, lebih baik aku melihat satu kekalahanmu, satu pengalahanmu, satu penyerahanmu. Jadi saya memang berjuang di area sini Bapak Ibu. Saya memang untuk mengalahkan ego segala macam itu sakit Bapak Ibu. Saya di sini mungkin kadang-kadang bisa
aktif di gereja, bisa ketawa, bisa ngomong keras, bisa apa. Tapi saya kalau di rumah di kaki Tuhan cengeng Bapak Ibu. Cengeng. Bukan cengeng karena sifat, bukan cengeng karena apa. Aduh, tetapi karena Tuhan ampuni saya Tuhan, saya terlalu banyak kesalahan. Saya hancur hati, saya berdosa, saya mengecewakan Tuhan sekali. Berikutnya dalam hal mematikan segala keterikatan dan keinginan daging. Saya juga berusaha menyeimbangkan, saya memahami bahwa ada orang-orang, ada komunitas-komunitas yang bukan mendekatkan saya kepada Tuhan tetapi malah membawa saya jauh daripada Tuhan. Dengan keinginan-keinginannya selalu menghabiskan uang, selalu memenuhi keinginan, mengikuti perkembangan zaman. Saya berjuang Bapak Ibu, saya berjuang. Saya berdiri di sini, saya membagikan kesaksian hidup saya berani katakan, Karena saya tidak akan berani katakan kalau saya tidak menghidupinya. Itu suatu ejekan kepada Tuhan kalau saya berkata seperti itu. Suatu penghinaan terhadap Tuhan. Saya berani katakan bahwa saya mulai tidak cinta uang lagi. Saya banyak belajar, saya banyak mulai tidak cinta uang lagi Bapak Ibu. Ini adalah latihan-latihan kecil kita untuk kita mulai menggunakan uang kita untuk orang lain. Tidak menghitung-hitung, kalau orang dekat saja, kalau sahabat saja kita tolong, apalagi orang benci saya. Gak mungkin orang yang saya benci, saya bantu najis. Gitu. Gak mungkin saya berikan. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi saya juga belajar bahwa kita semua dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah memandang kita. Baik kita tidak memiliki harta, kita tidak memiliki kendaraan, kita tidak memiliki segala sesuatunya, Tuhan tidak memandang harta. Bagaimana cara Tuhan tidak memandang harta? Tuhan terus mengirimkan Lazarus ke dalam kehidupan kita. Orang-orang yang memerlukan pertolongan kita. Walaupun kita dalam kekurangan, tetapi kita masih memiliki sesuatu yang bisa kita berikan. Nasi, beras, uang, bonus. Lazarus itu ada di sekitar kita. Tuhan tidak pernah memandang kita Bapak Ibu. Tetapi marilah kita melihat ini sebagai, jangan sebagai suatu beban. Kok dia orang yang ngerepotin mulu ya? Di gereja kok ngutang mulu ya? Di gereja kok kerjaannya begini mulu ya? Gimana sih gak kerja? Kita lebih suka menghakimi, kita memang lebih suka menghakimi. Kenapa sih dia gak kerja? Kenapa sih dia begini? Janganlah dibantu orang-orang seperti ini, gak belajar dia. Tapi mengapa kita tidak melihat ini sebagai kesempatan Bapak Ibu? Adalah hal yang mengerikan, situasi mengerikan kalau suatu saat nanti Tuhan sudah tidak lagi mengirimkan Lazarus kepada kita. Dalam artian kita sudah tidak dipercaya Tuhan lagi. Kita sudah tidak dapat diandalkan Tuhan lagi. Kita sudah tidak dianggap sebagai mitra Tuhan lagi. Itu mengerikan Bapak Ibu, mengerikan. Jadi saya banyak berjuang di area sini, di area soal keinginan daging, keinginan mata. Saya katakan saya sudah mulai tidak mencintai uang ini lagi. Dalam pembacaan kitab Roma, saya berjumpa dengan firman Tuhan yang sangat menegur segala tindak tanduk saya dalam Roma 2 ayat 8 sampai 9. Di sini Rasul Paulus mengingatkan bahwa Allah murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Jelas loh Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita menangkan, kita gontok-gontokan sama orang, menyakiti hati orang, berdebat, nyalah-nyalahin. Tuhan murka dan geram terhadap sikap kita. Tuhan yang membela kita. Mungkin keluarga kita membela kita. Mungkin teman sahabat kita membela kita, suami anak kita membela kita. Tapi Tuhan murka dan geram terhadap orang-orang yang mencari kepentingan sendiri. Disebutkan di ayat 9 bahwa orang tersebut adalah orang yang udah hidup jahat lagi itu bahasanya kalau misalnya zaman dulu seperti itu. Orang yang hidup dan jahat, dan berbuat jahat. Banyak orang Kristen yang mungkin ke gereja aktif tapi tidak menyadari bahwa perbuatan jahat itu bukan sekadar membunuh. Bukan sekadar mencuri, bukan sekadar merampok, bukan sekadar menipu. Tetapi kalau kita terus mengandalkan kepentingan kita sendiri, mengata-ngatai orang, menyalahkan orang, mendiskreditkan orang, menghukum orang, kita orang jahat yang dikatakan Alkitab. Semakin hari jadi membuat semakin saya berhati-hati dalam berdoa ataupun juga dalam penyembahan-penyembahan ini. Apabila ada kata-kata, inilah hidupku Tuhan, kuserahkan bagimu. Aku menyerahkan segalanya, aku berserah. Bertahun-tahun saya mengucapkan itu dalam doa dan penyembahan saya. Tapi saya sekarang mengerti, itu nol di mata Tuhan. Bohong kata Tuhan. Nol besar. Seharusnya saya belajar dari kasus Ananias dan Safira yang sudah berkali-kali diulangi. Kita sering belajar mengenai ini. Yang mengaku kepada Rasul Petrus telah memberikan seluruh kepunyaannya mereka. Seluruh kepunyaan sudah diberikan, tapi ternyata masih disimpan setengahnya. Masih disimpan banyak. Sama seperti saya. Tuhan, ini hidupku Tuhan, pakai aku Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku untukmu. Disenggol orang dikit marah.
Ada orang berbuat salah dikit kita marah. Beruntung nyawa kita tidak dicabut Tuhan. Masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki hidup kita. Beruntung ada fasilitas-fasilitas gereja. Di mana nanti di panduan kehidupan diajarkan cara-cara untuk memperbarui pikiran kita. Pembaharuan budi kita yang disebutkan di sini. Minggu lalu kita membahas tentang berdoa, nanti kita membahas tentang membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Juga nanti tentang persekutuan orang percaya. Kita beruntung sekali Bapak Ibu. Beruntung sekali. Kita tentu menjadikan Tuhan Yesus sebagai model kita, sebagai bentuk penyerahan dirinya di atas kayu salib. Ketika ia berdoa di Taman Getsemani pada malam hari, ia menyerahkan segala sesuatunya agar kehendak Bapa saja yang jadi, bukan kehendak Tuhan Yesus sendiri yang sedang mengosongkan dirinya mengambil rupa manusia. Kita harus bisa seperti ini Bapak Ibu. Pasti bisa. Pendeta Rick Warren pernah mengatakan dalam kalimatnya, berserah bukanlah cara hidup yang terbaik, tetapi ada satu-satunya cara untuk hidup, tidak ada pilihan lain. Ini sungguh luar biasa. Kita tidak punya pilihan untuk tidak berserah kepada Tuhan, untuk menyerahkan segala sesuatunya, ego kita, keinginan kita, nafsu kita. Nggak ada alasan, itu satu-satunya cara. Saya selalu bersyukur Bapak Ibu. Beberapa tahun lalu saya masih memiliki moral yang bobrok sekali. Sepertinya saya tidak ada harapan dalam kekekalan ini. Tetapi sedikit demi sedikit saya mulai diubahkan. Tetapi ini membutuhkan usaha yang keras, perjuangan yang keras, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Saya tahu saya lebih buruk daripada Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini. Masa lalu saya sangat buruk, percayalah. Sifat saya sangat buruk, sangat kejam seperti binatang. Mungkin binatang kalah kejam oleh saya. Tetapi apa saya lakukan? Saya harus bekerja, saya harus mengejar. Saya harus mengikuti setiap ibadah yang ada di gereja ini. Kalau ada jam 9 malam, saya juga ikut jam 9 malam. Kalau ada jam 11 malam, saya juga ikut jam 11 malam. Saya nggak bisa lagi milih-milih. Oh, saya mau jam 11 siang, mau makan dulu deh. Saya mau ini dulu. Saya mau jalan-jalan dulu, refresh dulu. Bukan tidak boleh Bapak Ibu, bukan tidak boleh. Ini konteksnya saya. Saya terlalu banyak bobrok. Saya harus mengejar ketertinggalan Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah mengikuti sekolah minggu, sudah aktif di gereja. Saya tidak pernah mengikuti sekolah minggu. Saya tidak pernah mengenal kekristenan. Saya harus mengejar. Ada satu yang menarik di dalam perenungan saya hari-hari ini adalah jika kita mau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, atau kita mengenali kehendak Tuhan, atau bahkan kita ingin dikenali Tuhan, hampir-hampir tidak ada teori, satupun teori yang dapat menjabarkan dengan jelas, dapat dengan jelas mengajarkan. Tidak ada satu khotbah pun yang mampu membuat orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan, yang tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, ke gereja hanya untuk formalitas saja, mendadak menjadi tahu rasanya mempunyai hubungan yang serius dengan Tuhan. Tidak ada satu khotbah pun Bapak Ibu. Tidak ada satu khotbah pendeta yang membuat saya gak pernah berdoa. Oh tiba-tiba saya, Tuhan aku mengenal Engkau. Aku sangat mengenal Engkau. Engkau pasti mengenal aku kan Tuhan. Aku mengenal Engkau. Ini segala macam. Gak bisa Bapak Ibu. Khotbah itu hanya sebagai panduan. Sebagai nasihat-nasihat. Memperlengkapi kita. Harus kita lakukan sendiri. Harus kita kerjakan sendiri. Semua harus dipraktekkan. Apa gunanya seluruh pengetahuan mengenai Alkitab, tapi kita tidak pernah mempraktekkan sedikit pun. Sama halnya kalau kita mau mengenal sahabat kita, mengenal orang-orang yang berhubungan kita harus berhubungan, kita tahu kita ke rumahnya, kita tahu makanan favoritnya, kita tahu sifat-sifatnya, kita tahu apa yang gak disukai. Itu baru mengenal. Tetapi mungkin gak kita bisa memasukkan gampang sekali memasukkan persahabatan. Apalagi juga dilihat orang lain, tampaknya orang ini akrab bergaul dengan Tuhan, karib bergaul dengan Tuhan, tapi ternyata tidak Bapak Ibu. Saya mau sedikit membagikan satu kesaksian juga, ini sebagai ucapan syukur saya Bapak Ibu. Saya mendapatkan suatu bukan masalah sih ya, ini sedikit lucu gitu, maksudnya saya menjadikan ini bukan lagi sebagai pembelajaran, tapi saya bersyukur pada Tuhan. Suatu ketika saya di dekat rumah saya, ada mall tempat saya sering belanja, sering mungkin nonton atau jalan-jalan. Ya karena kondisinya yang dibelok-belokin, di rumah saya di Lubuk Karawaci semua dibelok-belokin biar jauh gitu. Ya, akhirnya saya biasa parkir di Vale, karena di Vale gak terlalu mahal Bapak Ibu. Karena masuk mall lagi, nanti yang supaya gak kena hujan bayar lagi 10.000, mendingan saya Vale sekalian, keluarnya lebih cepat.
Saya bertahun-tahun ataupun berbulan-bulan valet di situ. Jadi begitu mobil masuk, mobil yang biasa saya pakai ya, masuk, langsung siap, langsung lari, orang langsung lari. Terus. Ya padahal saya juga udah parkir, tapi masih terus. Karena mungkin mereka didoktrin, dicuci otak bahwa yang valet harus dihormati lebih daripada orang yang nggak valet. Jadi saya udah biasa. Suatu ketika waktu itu kan mobil saya kacanya pecah Bapak Ibu ya. Jadi masuk asuransi. Dan dari asuransi mendapatkan mobil pengganti. Mobilnya kalau nggak salah Daihatsu, Sigra Daihatsu ya. Sigra. Ya saya pikir ya biasa saja. Saya nggak masalah. Makanya karena saya sekarang berjuang, saya nggak punya gengsi lagi sih mau mobil apapun. Saya nggak ada nggak ada yang bikin malu, bikin geli, bikin apa, nggak ada. Nah saya datang ke mall itu lagi. Waktu itu saya buru-buru juga, saya parkir. Kok ada yang aneh ya pas saya parkir? Biasanya kan, langsung cepat ya. Ayo, cepat begini. Tiba-tiba kok saya melihat begini-begini ya. Kenapa begini-begini tangannya? Apanya masih salah, baru kerja, kok tangannya begini-begini ya? Udah saya parkir, masih datang sama kan parkir. Pak, maaf Pak, nggak boleh parkir di sini. Nggak boleh parkir di sini. Loh, kenapa Pak? Mobilnya nggak boleh Pak. Mobil jenis ini nggak boleh diparkir di sini. Saya bingung kenapa mobilnya. Oh iya, saya baru ingat. Ini ternyata mobilnya mobil asuransi. Ya mungkin kalau di mata orang-orang ini mobil yang sedikit ekonomis lah, terjangkau lah dibanding mobil-mobil yang mahal. Respon saya, yang saya mau syukuri adalah respon saya, Bapak Ibu. Respon saya pada saat itu adalah nggak ada masalah. Saya waktu itu bersama Ristina sebelahan, respon saya nggak ada masalah. Saya bersyukur. Mungkin dulu respon saya langsung marah, kesel. Tapi respon saya kok bisa begitu ya? Mungkin tiba-tiba seperti mendapat hikmat gitu. Kita bilang, masnya sedang melakukan pekerjaannya. Kita harus mendukung. Mas parkir ini sedang melakukan pekerjaannya. Kalau dia tidak taat, dia yang dimarahi Bapak Ibu. Mau salahin mallnya atau pemilik mallnya. Kenapa sih ya ampun sampai mobil aja rasis. Bukan orang saja, mobil aja rasis. Katanya kenapa? Mobil sini mobil premium Pak. Kalau di sini biasa kan dilihat orang premium. Udah gitu, saya belum selesai ngomong, saya baru bilang, Pak saya kan sering Pak parkir di sini Pak, masa nggak boleh Pak sebentar aja? Masa nggak pergi? Jadi respon yang penting adalah respon. Bagaimana respon ini bisa terjadi dalam hidup saya? Karena memang kita melakukan hal-hal kecil. Tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk kita belajar lebih lagi, kita belajar bersama-sama. Saya juga baru pertama kali Bapak Ibu berdiri di sini. Ini terlalu tinggi buat saya. Ini tinggi sekali ya. Kalau bisa duduk, nggak boleh duduk di sini ya. Saya biasa di belakang bersama Bapak Ibu. Saya berproses. Saya mengalami proses yang sama dengan Bapak Ibu di belakang. Kita bersama-sama berjuang Bapak Ibu. Tetapi ya biarkanlah perjuangan-perjuangan ini mulai dapat kita bisa saling ceritakan, kita bisa saling saksikan bersama-sama Bapak Ibu. Jadi intinya adalah kita harus merubah, kita harus memperbaharui pikiran kita dengan fasilitas-fasilitas, dengan doa. Saya memperjuangkan itu dengan doa, dengan membaca firman, dengan mempraktekkan firman, dengan berjuang mengalahkan daging Bapak Ibu. Jadi itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Amin.